Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk Amin. terus belajar ya Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Oh, Amin. bagi pekerjaan-Mu, khususnya untuk suplai firman di atas gereja-gereja lokal, juga Amin. terhadap sasaran Injil dan tiap kontakan kami. Tuhan Amin. berkati pembelajaran kami siang hari ini, kami sungguh terbuka kepada Tuhan. Berkati Amin. saudara kami yang membimbing kami ya Tuhan, perbesar kapasitas kami semua, supaya kami Amin. bisa berguna bagi pembangunan tubuh-Mu. Tuhan, terima Amin. kasih ya Tuhan. Amin. Jadi, belum. oke, kita Tapi sudah kembali dikerjakan. bicara tentang gambar ya. Lihat ya, cara paling gampang sebetulnya bikin PowerPoint yang bagus itu kasih aja gambar, itu udah paling gampang. Bagus atau enggaknya PowerPoint kita tergantung gambarnya bagus atau enggak. Kalau gambarnya bagus pasti jadi bagus. Dan ini kan sebetulnya tinggal pinter-pinternya kita cari gambar. Ya kan, kalau kita bisa nemu gambar yang bagus, otomatis PowerPoint kita langsung jadi bagus sekali. Ya, jadi itulah keunggulannya kita memakai gambar. Ya, jadi, dengan gambar ya itu lebih jelas, ya kan, karena satu gambar itu bisa menjelaskan banyak hal secara sederhana. Dan satu lagi ya, kita sudah lihat juga, kayak ini prinsip yang utama sekali lagi ya, ini harus kita ingat, apapun yang kita kerjakan ya, baik desain, memilih gambar, pakai animasi, transisi, semua itu harus untuk memperjelas poin. Dan jangan akhirnya banyak simpangan-simpangan yang malah mengganggu poin-poin kita. Nah, pertama, kemarin kita saya 2 minggu yang lalu atau kemarin ya, saya udah bilang bahwa kita harus berusaha mensimplify, ya, gambar itu membuat semua yang rumit itu jadi sederhana. Tapi kita harus bedakan ya, menyederhanakan itu tidak sama seperti menggampangkan gitu ya. Sudahlah pakai gini aja. Enggak. Menyederhanakan itu justru sulit. Gimana kita buat sesuatu yang rumit tetapi bisa jadi sederhana. Itu butuh pemikiran, ya, butuh pertimbangan gimana supaya hal-hal yang rumit itu bisa jadi sederhana. Kalau kita lihat ya, ini kita bicara hal yang rohani dulu sedikit ya. Seperti Tuhan ya, dia mau menjelaskan perkara yang sulit, ekonomi Allah, tentang tubuh Kristus, tubuh dan darahnya ya, dengan gambaran sederhana, roti dan cawan. Itu ya roti cawan ya, hanya sedikit sebegitu ya, sangat sederhana, tapi sudah menggambarkan bicara banyak perkara. Ini kan membuat sesuatu yang rumit, misteri, sesuatu yang sulit sedemikian ya, dengan hanya gambaran sederhana itu sesuatu yang sulit itu. Ya kan? Jadi ini perlu melatih kita bagaimana membuat bagaimana membawa sesuatu itu yang rumit itu menjadi sederhana. Ini ambil contoh ini di dunia ya. Steve Jobs itu terkenal salah satu seorang presenter yang baik. Ya kan? Banyak orang menyontoh dia ya. Ambil contoh, dia mau menimbulkan kesan waktu dia promosi ini ya, MacBook Air misalnya, dia ingin menimbulkan kesan bahwa ini adalah laptop tertipis di dunia. Nah, kalau misalnya cuma ini tebalnya sekian milimeter gitu ya, orang nggak semua suka membayangkan berapa milimeter, tapi dia membawa amplop coklat yang biasa diisi dokumen, ternyata isinya laptop, itu ya, itu sangat membuat orang itu langsung ngerti gitu bahwa ini tuh begitu tipisnya, orang langsung berpikir ini pasti setipis kertas, meskipun sebetulnya nggak setipis kertas juga, tapi ya itulah membuat sesuatu yang rumit ya bisa dimengerti, bisa sederhana, dan bagi orang awam itu jadi mengertinya dengan mudah. Itu namanya menyederhanakan. Jadi PowerPoint itu kita perlu belajar gimana sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana. Nah, jalan terbaik yaitu tadi ya, gunakan juga termasuk menyederhanakan teks yang tampil di layar kita. Mana kata yang perlu dipakai, mana kata yang tidak perlu, itu juga perlu kita pertimbangkan ya, supaya sebisa mungkin, seminim mungkin slide kita tidak terlalu banyak
tulisan. Nah, ini kan memilih kata penting itu pun kan satu perkara latihan bagi kita. Nah, pertama ada beberapa jenis gambar ya. Saya bagi 3. Kalau Saudara Sri merasa saya ada yang terlewat, boleh nanti tolong info ya, biar kita juga saling tahu. Yang pertama ya gambar yang umum ya. Saya sebutnya sih normal picture. Saya nggak tahu nyebut yang baik, lebih baik lagi apa ya. Itu gambar-gambar yang umum. Ya, biasanya formatnya JPEG atau TIFF, ya kan paling umum sih JPEG ya. Lalu ada gambar yang background-nya transparan. Ini biasanya formatnya PNG, yaitu yang background-nya transparan. Lalu ada vektor grafik, formatnya biasa SVG ya. Nah, jadi dia ini lebih spesifik lagi ya. Dia bisa berubah, warnanya bisa diubah dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat ya. Pertama untuk gambar yang normal, ya, normal picture. Untuk normal picture ya, untuk gambar pada umumnya, ini bagusnya itu kita pasang menjadi gambar full screen. Full screen, memenuhi seluruh layar slide kita. Yang kedua, carilah gambar-gambar yang ada empty space atau ada ruang kosong, apalagi kalau kita ingin menggunakan kata-kata. Jadi justru ya, kalau kita bisa bikin sederhana, yaitu tadi ya, ada ruang kosong, itu malah membuat apa ya, orang itu bisa melihat lebih jelas gitu, daripada terlalu banyak screen kita penuh dengan gambar. Jadi paling baik kalau gambar sedemikian, taruhlah secara full screen, lalu buatlah carilah gambar yang ada empty space, apalagi kalau kita mau menaruh kata-kata seperti ayat dan lain sebagainya. Ini saya ambil contoh ya. Nah, seperti demikian ya. Gambarnya kita taruh aja full screen, memenuhi seluruh layar. Nah, lalu ada empty space, ada ruang kosong, supaya kita bisa menaruh tulisan dengan lebih jelas, nggak menghalangi gambar utama. Nah, daripada seperti ini, ya kan? Ini dia tidak penuh, tidak layar penuh. Jadi kalau gambar-gambar yang umum seperti ini, paling baik sudah kita buat aja penuhi seluruh layar. Makanya kalau gambar seperti ini, kita harus cari yang memang pikselnya cukup, jangan yang pecah, supaya bagus. Nah, seperti ini, ya kan? Jadi buat aja seluruh gambar. Nah, tapi kan seperti gambar ini kan nah ruang kosongnya nggak begitu banyak ya, pinter-pinternya kita lah, naruh kata-katanya di mana. Nah, seperti ini juga ya, tetapi aku dan sisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Jadi ada ruang kosong. Ya, gambar utamanya nggak tertutup, dia ada di sebelah kanan. Nah, sisanya ada ruang kosong, lebih enak naruhnya daripada misalnya ini gambar keluarga, lalu di kirinya gambar pohon banyak ornamen lain sebagainya. Jadi lebih baik carilah gambar-gambar yang seperti ini, yang ada empty space-nya. Lalu kalau gambar seperti ini, ya itu tadi, buat aja jadi full screen. Pasti jadi bagus. Ini kan nggak susah, ya kan? Semua orang pasti bisa. Nah, seperti ini juga ya. Saya kasih aja langsung contoh-contoh ya. Buat full screen, ada ruang kosong, kita bisa pakai untuk ayat atau kata-kata kunci yang kita mau kasih. Ini juga sama. Ini kan ambil contoh lagi ya, tapi saya belum kasih kata-kata. Nah, ini juga sama ya. Nah, tapi kan ini kayak gini ya, ini masih ada gambar-gambar ya, tapi buram. Tetap yang utamanya masih kelihatan di sebelah pinggir. Nah, bukan berarti nggak boleh ya. Boleh juga seperti ini kan full screen. Ya kan, tapi memang kalau udah full screen begini, kalau untuk yang namanya pakai ayat-ayat, sulit. Mendingan kalau memang kita mau cari, ini gambar pengungsi-pengungsi ya, waktu yang tadi sudah cari gambar ini, meskipun saya nggak pakai, tapi misalnya pengungsi ya sudah, ini nggak usah pakai kata-kata, ya dijelaskan aja secara verbal. Karena kalau pakai kata-kata sulit mau taruh di mana. Kalaupun terpaksa ya kasih kata-kata sedikit, dan pasti si kata-katanya itu harus dikasih latar warna gitu. Oke, saya ambil contoh gambar yang ini ya. Jadi seperti gambar seperti ini ya, ini nggak akan cocok. Oh, screenshot.
Nah, kalau gambar seperti ini nggak akan cocok kalau dikasih ayat. Karena kebanyakan. Kalaupun misalnya kasih kata-kata paling sedikit ya gambar-gambar seperti ini. Misalnya, saya nggak tahu ini sembarang aja ya, penderitaan pengungsi. Nah, kayak gini kan naruhnya sulit. Karena nggak ada empty space-nya. Jadi kalau kayak begini ya, ini di mana-mana nggak akan cocok. Jadi mau nggak mau ya, kalau dikasih harus kita kasih warna latar. Itu caranya save format. Nah, kita kasih warna latar. Ya kan? Mungkin ya taruh di sinilah, atau di mana yang nggak terlalu mengganggu. Karena gambar ini gimana pun meskipun banyak orangnya, tapi tetap ada fokusnya. Fokusnya di sini. Ya kan, yang sisanya blur. Ya taruh di tempat-tempat yang blur. Tapi kalau dikasih ayat, agak susah. Hanya paling mudah ya cari gambar-gambar yang ada ruang kosong. Nah, ruang kosong kayak gini, akulah pokok anggur misalnya. Akulah pokok anggur. Mula antingnya. Nah, kayak gini, oke. Gimana kalau ngerasa kok masih kayak kurang jelas ya? Ini kan kayak ditaruh kemana-mana, nggak begitu ini ya. Seperti tadi, ditaruh aja latar warna apa. Misalnya mungkin warna hitam. Biasanya, kalau yang seperti begini, biar kelihatan agak gimana ya, ini agak saya kasih transparan fill-nya itu. Masuk fill color. Nah, ini kan ada opacity ya. Opacity itu apa ya? Jadi bisa transparan gitu. Oke, saya bikin misalnya 80%. Nah, jadi dia ngerti ya, latarnya itu hitamnya itu enggak, hitam itu tetap jadi ada transparan ke latar belakangnya. Itu salah satu cara kalau misalnya seperti ini ya. Saya agak biar lebih jelas 30%. Nah, seperti ini maksudnya. Ya, supaya tulisannya tetap jelas dan lain sebagainya. Jadi bisa pakai seperti ini. Nah, jadi kalau gambar-gambar seperti ini sebaiknya begini, jangan misalnya seperti ini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, terus kita gambarnya taruh begini ya, terus tulisannya di sini ya. Gambar kayak gini lebih cocok dibikin full screen. Jadi kalau yang gambar-gambar normal gini, daripada begini, coba ya, dengan yang tadi bagus mana? Bagus full screen. Nah, untuk full screen supaya gampang langsung full screen, buatlah yang seperti saya udah ajarkan, buatlah di slide master, itu placeholder yang untuk picture. Nah, ini saya udah bikin. Jadi buatlah placeholder, kan ini kan bisa placeholder ya, picture. Buatlah yang full screen. Oke. Jadi ini memudahkan kita waktu kita mau taruh gambar ya. Seperti tadi kita taruh gambar ya. Begitu kita taruh dia otomatis langsung full screen. Jadi begitu saya tarik gambar, nah dia akan langsung otomatis full screen. Kalau saya nggak pakai ini ya, layoutnya misalnya blank ya, ini nggak ada apa-apa ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, nah seperti ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada placeholder-nya. Kalau saya tarik gambar, dia, nah seperti ini, kita harus tarik-tarik sendiri, ya cukup makan waktu gitu. Kalau kita sudah taruh placeholder lewat yang tadi, itu langsung
Bisa. Oke, nah ini seperti gini ya. Ini berantakan gara-gara tadi placeholder-nya ini jadi salah nih layout-nya, keganti. Tapi begitu saya masukin lagi ini ya, dia akan otomatis berubah. Nah ini kan berubah ya. Begitu saya masukin lagi layout yang tadi, dia akan langsung full screen lagi, daripada kita tarik satu-satu. Oke, ini untuk gambar yang normal ya. Nah, ini seperti ini, tinggal layout, saya bikin full screen. Nah, lalu ada juga gambar yang sudah ada background, ya yang seperti gambar normal, tapi background-nya cuma satu warna. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan dengan apa supaya kelihatan ada blending. Saya udah pernah ajarin ya. Seperti ini kan warnanya hitam. Ini nggak full screen pun nggak apa-apa, karena saya bikin latarnya hitam. Begitu saya ganti, misalnya latarnya putih ya, ketahuan. Nah, jadi kalau kayak gini kan jelek. Ya kan? Kayak gini jelek. Atau kita cuma taruh gambarnya begini, itu kurang bagus. Ya kan? Seperti gini. Tapi begitu kita taruh seperti ini, jadi kalau ada latar-latar yang seperti ini, itu kita bisa manipulasi supaya terlihat bagus, yaitu background-nya kita ganti. Seturut warna yang satu warna di sini. Nah, jadi bagus ini besarnya jadi kita bisa atur. Itu kelebihan yang satu warna. Yang seperti ini juga sama satu warna putih. Tapi saya bikin full screen. Kenapa? Karena kepalanya kepotong. Jadi kalau saya buat setengah begini agak aneh juga karena kepalanya nggak utuh. Jadi meskipun saya buat di sini warna putih, ganjil kelihatannya karena yaitu tadi kepalanya terpotong. Jadi kayak gini ya pasti saya akan bikin full screen. Nah, itu untuk gambar-gambar yang normal. Jadi gambar-gambar yang normal bagusnya itu dibuat full screen. Dengan full screen sedikit kasih kata-kata itu sudah jadi PowerPoint yang bagus tanpa harus sangat berat. Sekarang yang transparent background atau PNG ya. Ini dia gambar-gambar icon itu pakai PNG. Ya, saya kasih tahu cara cari yang kayak gini di mana flaticon.com. Saya udah banyak cari-cari. Nah ini tempat yang paling banyak dan gratis dan tidak ada watermarknya. Untuk transparent background nanti bisa cari di sini ya, flaticon.com. Nah kalau yang seperti ini lebih fleksibel daripada gambar yang JPEG tadi. Nah karena dia bentuknya icon-icon ya, jadi kita nggak perlu full screen, bisa diatur besar kecilnya. Nah ini seperti ini juga ya, ini gambar gandum. Kan kalau yang umumnya kan dia biasanya itu ininya misalnya ada latar putihnya atau latarnya matahari, pemandangan kan jadi jelek. Kalau gandum ini ada latar-latar yang lain. Tapi ini karena gandum ini ada latar-latar yang lain, jadi ini lebih fleksibel penggunaannya. Kita bisa kecilin, nggak mesti full screen, kita bisa pakai. Misalnya kita mau bikin ini agak dibanyakin, kita bisa berjejer kan, jadi kelihatan kayak ladang gandum atau gimana. Ini lebih fleksibel daripada yang gambar normal. Oke, misalnya contoh kayak kemarin ya. Kayak kemarin itu kita bikin nah, misalnya contoh, ini kan gambar normal ya. Kita kan kemarin ada 4 bertekun ya, 4 bertekun, pengajar rasul-rasul, persekutuan, pemecahan roti, berdoa. Nah, kalau kita taruh gambar yang full screen yang normal dibentuk seperti 4 poin di dalam satu slide begini, kurang enak gitu. Kalau menurut saya kurang enak ya. Jadi ini masih mending gambarnya bagus-bagus, apalagi kadang gambarnya nggak begitu bagus ya. Jadi kalau kita taruh gambar, apalagi mungkin kita gambar sampai ada 12 gambar yang seperti begini-begini di satu slide, itu malah jadinya memusingkan. Nah, tapi kalau kita ganti dengan yang icon-icon,
ya yang PNG itu lebih enak lihatnya. Nah, kemarin kan saya bikin seperti ini. Ya ini dia transparan seperti ini SFG ya, dia bisa diubah-ubah warnanya. Jadi kita lihat ya kayak gini lebih enak lihatnya daripada seperti ini. Jadi kalau misalnya kita yang gambar-gambar begini kurang cocok kalau di seperti ini kan. Lebih cocok dibuat full screen. Nah, kalau yang buat nggak full screen, misalnya ada 4 poin, kita mau ada 4 poin di satu slide, kita mau bikin ada gambar, lebih baik dalam bentuk icon-icon seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita mau bikinnya pakai yang gambar besar-besar, tapi ada 4 poin gimana? Ya lebih baik kita bagi aja ke dalam 4 slide. Jangan dibikin di satu slide. Nah, yang ketiga, vektor grafik atau SFG ya. Nah, ini paling fleksibel sebetulnya. Kenapa? Karena warnanya bisa diganti-ganti dan dia mau diperbesar segimanapun dia nggak akan pernah pecah. Nah, ini bisa di-download juga di flat icon tadi. Flat icon tadi itu kita bisa download dalam bentuk format PNG atau SVG ini. Nah, ambil contoh ini, dia bisa diganti-ganti warnanya. Nah, kita bisa ganti-ganti seturut keperluan ya. Nah, saya warna-warna seperti ini. Nah, jadi ini lebih enak lagi karena kita bisa ganti-ganti warna. Ini saya, kalau yang baru ini kan, Office baru itu ada icon ya. Ada insert icon. Nah, icon ini formatnya seperti inilah. Dia bisa diganti-ganti warnanya. Karena saudara-saudari banyak yang nggak punya yang baru ya. Ini sebetulnya saya coba semua yang ada di sini saya pindahkan ke sini biar saudara-saudari bisa pakai. Cuman belum selesai dan ternyata capek juga karena banyak gambarnya. Jadi ada beberapa yang seperti ini nih, belum dipisah-pisah. Nanti saya kasih file ini, saudara-saudari boleh pakai. Nanti butuh gambar apa, tinggal dipakai untuk PowerPoint yang lain. Bisa diganti-ganti ini warnanya. Ini warnanya bisa diganti-ganti. Dan sebagainya. Nah, cuman yang seperti ini karena bertumpuk. Nah, saudara-saudari rajin-rajinlah dipisahkan dulu. Oke, sorry. Jadi cara pisahkannya ya seperti ini, terus kita tarik yang paling ujung, kita sambil pencet shift, pindahin. Jadi nggak punya PowerPoint terbaru, tapi punya fitur ininya, gambar-gambar ini yang sangat berguna untuk PowerPoint yang dibuat. Ya demikian ya. Ini belum selesai sebetulnya, baru sampai mana ini? Sampai terakhir home, masih banyak yang belum saya pindahkan. Kalau saya coba nanti pindahkan semua supaya saudara-saudari juga bisa pakai icon-icon yang ada di PowerPoint terbaru. Bagaimana flat icon ya, flaticon.com itu sebetulnya banyak saudara-saudara pasti bisa sih cara downloadnya. Cuma saya mau kasih tahu aja keunggulan flat icon ini ya. Ini flaticon.com. Ini paling gampang cari gambar-gambar icon-icon ya. Misalnya kita cari gambar apa ya? Ikan misalnya ya. Kemarin saya ada cari ikan juga. Nah, dia ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah, yang gambar-gambar gini berbayar. Kita cari yang gratisan-gratisan aja. Ya kan? Nah, ini kan gampang. Nah, ini contohnya saya mau inilah gambar ikan. Ini kadang kita bisa beberapa ikan kita masukin, nanti bisa kita pilih mana yang mau dipakai misalnya. Nah, ini ada yang garis-garis gini nih berbayar. Saya biasanya gini yang nggak saya pakai. Nah, nanti akan muncul di sini, kita bisa download. Nah, begitu kita download ya, saya hapus dulu yang kemarin. Begitu kita download, dia ada pilihannya. PNG, SFG, EPS saya nggak tahu, PSD kayaknya buat Photoshop.
Biasanya saya PNG aja. Tapi kalau mau diubah warna-warnanya, bisa juga SVG. Ya, saya coba SVG lah. Nah, ini tinggal free download. Ini copy dan atribut, kita pencet aja. Mana ya? Biasanya dia ada kasih pilihan. Oh ya, karena ini SVG ya, dia nggak ada pilihan resolusinya berapa. Tapi kalau kita pilih PNG, nah itu akan ada resolusinya, mau yang mana. Kalau saya selalu pilih yang paling besar. Karena kalau kecil, begitu kita besarkan, nanti dia pecah. Nah, sekarang saya lihatin hasil download tadi ya. Oh, ini agak sedikit masalah. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti saudara-saudari boleh coba sendiri di flat icon itu, cari gambar, nanti bedakan yang SVG sama yang PNG. Jadi kalau SVG, dia warnanya bisa diubah-ubah. Nah, seperti ini saya dari flat icon juga bisa diubah-ubah. Kalau icon-icon yang bawaan dari PowerPoint, itu juga bisa diubah-ubah. Nah, saya ambil contoh, gimana saya membuat ini ya. Membuat icon ini. Saya sebenarnya kemarin itu ada minta tolong sama beberapa saudara-saudari ya, karena saya lagi bingung sebetulnya waktu kemarin itu, saya mau bikin pengajar rasul-rasul, saya terpikir gambarnya Alkitab. Nah, persekutuan, saya kepikir pakai gambar apa ini persekutuannya. Kalau gambar orang berdoa rame-rame, masanya ada bagian poin berdoa. Ini kan bagian poin berdoa ya. Jadi kok kayaknya, ini, kalau pemecahan roti kan lebih mudah ya, roti dibagi 2. Nah, tapi kalau yang persekutuan, akhirnya saya pikir-pikir, ketemulah sepertinya begini mungkin cukup mewakili ya. Kira-kira saudara-saudari kalau lihat seperti gini langsung kerasa nggak mewakili nggak ya akhirnya persekutuan ini? Boleh kasih tanggapan nggak? Kayaknya kurang ya. Tambah 1-2 orang lagi. Belum itu kok. Oke ya. Lebih Tambah cocok 1-2 orang lagi ya. Mungkin persekutuan lebih apa ya? Orangnya ngiter bulat gitu ya. Melingkar ya. Jadi sebetulnya saya pakai gambar begini, maksudnya itu ya, memang ini agak ini sih, karena saya nggak tahu. Jadi maksudnya itu, ini persekutuan horizontal sama vertikal. Oh. Cuman orang nggak langsung kepikir ya. Jadi seperti logo. Jadi kalau PowerPoint memang harusnya orang langsung ngerti. Jadi ya ini saya hanya kepikir seperti ini. Boleh juga mungkin ya seperti ada lingkarannya. Ada lingkaran terus jangan-jangan seperti ini lebih kelihatan persekutuan kali ya. Oke. Jadi ini kurang mewakili ini ya. Mungkin lebih kelihatan persekutuan seperti ini kali ya. Ya, tambah lagi orangnya, 2 lagi. Tambah lagi orangnya ya. Oke. Terima kasih masukannya. Nah, sekarang bikin seperti ini bagaimana caranya ya? Ya ini pakai PNG, lalu lingkarannya dari mana? Lingkarannya ini memang buat sendiri. Jadi lingkaran-lingkaran ini buat sendiri. Nah ini saya jalankan dulu animasinya, mungkin saudara-saudari juga udah download dan udah lihat ya. Jadi saya slideshow. Oke. Nah ini seperti ini pakai apa ya, inilah. Lulus. Bisa begini pakai morph, dia pakai morph. Tapi kalau nggak pakai morph bisa nggak? Bisa. Pakai fly in. Ini kan enak ya, jadi perpindahannya
halus, ada 4 bertekun. Nah, lalu ini pakai mop. Nah, kalau nggak pakai mop kayaknya nggak bisa, karena kalau di zoom otomatis itu suka pecah. Tapi boleh saudara-saudari coba ya. Nah, seperti ini kan dia langsung ininya membesar, yang sisanya itu ada warnanya jadi keabu-abuan. Nah, kayak begini kita bisa combine, caranya itu ya kita buat lingkaran ya. Buat lingkarannya pakai shapes. Jadi shape ini juga salah satu fitur yang berguna. Nah, kita tinggal bikin gambar. Ingat kalau mau bikin gambar bulat yang benar-benar bulat, itu harus tekan shift sambil kita ini. Kalau enggak nanti penyok-penyok dia. Jadi harus sambil tekan shift baru bisa bulat sempurna. Jadi kita buat bulat lingkarannya 2. Nah, kita buat lingkaran 2. Lalu supaya tengah, nah kita align. Kalau ada yang punya lagi pegang laptop, boleh sambil dicobain. Align center, di arrange ya, align center, align middle. Dia akan posisi lingkarannya jadi. Lalu yang tengah kita tinggal fill-nya kan ganti warna putih. Luarnya ya warna biru yang warna biru misalnya. Birunya ini. Oke, warna biru ya. Lalu bagian yang putihnya ini, saya kasih sedikit bayangan biar ada kesan kedalaman, itu pakai shadow. Shadow yang di dalam, shadow di dalam. Nah, seperti itu. Ini untuk buat lingkarannya ya. Lalu kita tinggal icon. Saya udah punya icon Bible ya, cukup banyak. Mana Bible? Oke, saya langsung dari sini aja ya. Nah, ini icon ini. PNG. Nah, kan seperti ini kan dia transparan belakangnya. Nah, salibnya pun ngikutin belakangnya. Jadi begitu kita ini, dia ngikutin background putihnya. Nah, ini nggak bisa diwarnain kalau nggak salah. Coba ya. Ya, nggak bisa diwarnain. Kalau SFG, dia bisa diwarnain. Nah, ini kita bisa masukin ke lingkarannya. Nah, gambar seperti ini, yang kedua ini nggak ada yang seperti ini bikin sendiri. Nah, kalian saya ajarin ya, kalau bikin yang gini-gini, kadang-kadang pinter-pinternya kita. Pinter-pinternya kita mengcombine shape. Keluarnya ini. Saya ungroup dulu. Mau saya Oh ya, ini ada caranya gini sih. Kadang kan kita mau pilih ya gambar yang ini gimana sih supaya bisa kepilih dengan tepat ya, karena banyak yang lain-lain. Kita bisa lihat arrange, pilih selection pane. Nah, ini ada gambar mata-mata. Kita bisa sembunyikan mana yang kita ini biar kita bisa dapat apa? Objek yang kita mau. Nah, oke ya. Berarti yang di sini. Oke, ovalnya saya hapus. Itu nanti kalau di selection pane yang muncul waktu dipresentasikan berarti cuma gambar itu aja ya? Gambar yang lain enggak muncul ya berarti? Waktu ngedit kayak gini kan saya mau ngambil gambar orang itunya kan cuma susah. Jadi saya gini dulu. Nah, ini kan saya mau ngambil gambar ini nih tadi itu. Cuma kan susah, ada banyak objek yang lain. Jadi itu gunanya untuk supaya kita bisa memilih objek yang kita mau dengan gampang gitu. Nah, oke, yang ini tinggal ditampilin lagi aja. Sudah. Nah, seperti begini ya, ini kita pinter-pinternya kita. Oke, ini pakai apa bikin seperti ini? Ini pakai, kan ini gambar orang ya. Ini pakai icon orang sebetulnya. Icon orang.
Nah, icon ini sebetulnya semua gambar itu bisa dipotong-potong. Bisa dipotong-potong. Jadi, ini kan sebetulnya gambar ini. Cuman dadanya saya potong. Nah, cara potongnya gimana? Kita bisa bikin aja kotak lah. Ya, kotak. Kita tutupin mana yang mau kita potong. Nah, kita tutup segini ya. Jadi kan kita cuma bagian dapat dada ke atas. Nah, kita bisa pilih objek yang mau dipotong, terus objek yang buat motongnya, gambar kotaknya. Lalu nanti ada grafik format di atas. Save format. Di save format itu ada pilihan ini nih. Union, Combine, Fragment, Intersect, Subtract. Nah, ini untuk ngebuang ya pakai kurang. Nanti boleh dicoba-coba ya beda-bedanya apa. Nah, akhirnya kepotong jadi saya cuma dapat gambar ini. Ini berlaku untuk semua gambar. Apapun kita bisa potong-potong seperti ini. Tinggal kan ini kan kepanjangan kita bisa pakai grafik format, kita bisa crop. Oh, tadi potongan kotaknya kurang ini ya. Kotaknya kurang panjang. Biar lebih motongnya biar lebih kotaknya kita bikin panjang aja sampai nutupin semua. Nah, itu bisa Oke. Itu di crop. Crop sampai Oke ya, jadi seperti ini. Ini mestinya bisa di crop, tapi nggak tahu gimana tadi kok nggak bisa ya. Crop. Oke, nggak apa-apa ya, nanti saya coba-coba lagi. Nah, jadi ngambil gambar seperti ini, kita potong, ya kita tinggal gabung-gabungin, kasih garis, kasih lingkaran, kasih warna biru. Nah, sekarang saya mau lihatin yang gambar tangan ini ya, ini agak perlu sedikit manipulasi. Ini karena kan setelah, kalau sudah saya perhatikan, dia di slide berikutnya, ini kan pengajaran ya, lalu persekutuan, lalu rotinya itu terbagi dua. Ya kan, pemecahan roti. Nah, jadi yang waktu pemecahan roti itu sama, itu pakai icon juga. Iconnya itu tangan ya, hand. Tunggu dulu, ada pertanyaannya. Picture icon itu available di semua jenis PPTK atau icon itu hanya ada di PowerPoint yang terbaru. Saya nggak tahu mulai dari versi berapa ya. Jadi di versi yang terbaru itu ada insert, ada icon. Makanya saya bikinin di sini supaya saudara-saudara yang nggak punya itu nanti bisa pakai juga icon-icon ini. Tadi saya mau bikin apa ya? Oh, bikin tangan ya. Hand. Ini kan ada gambar tangan. Ini kan tangannya tinggal saya putar, saya berdirikan. Lalu diduplikat, jadi ada dua. Yang satu arahnya kita rotate. Nah, jadi demikian ya. Rotinya dari mana? Nah, karena nanti bakal dibagi dua, ini pakai shapes ya. Tapi saya nggak pakai lingkaran yang ini, karena ini lingkaran utuh. Tapi lingkaran yang setengah, nah ini yang bisa yang pi. Ya kan, sehingga kita bisa buat dia jadi setengah. Seperti gini, lalu kita tarik, nah sampai setengah kan, kita ganti warna roti lah ya, kurang lebih warnanya seperti ini.
Kita duplikasi lagi. Jadi ada 2 potongan. Oke, jadi 1 roti kan, yang nanti akan kita bagi 2. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya ini begitu saya, oke ini saya kecilin dulu. Begitu mau ditaruh di tangan ya, ini kan jempolnya ketutup, betul nggak? Jadi saya selipin ke tangan nih jempolnya ketutup. Ini kan saya harus taruh ke belakang ya. Jadi cara taruh ke belakang saya udah kasih tahu juga ya. Kita pilih rotinya, lalu kita send to back. Send to back. Nah, ya, ini sama send to back. Nah, cuman kan kesan memegangnya kurang ya. Kenapa? Karena ini seperti di bawah. Harusnya seperti ini. Oke, jadi gimana bisa seperti ini ya? Jadi yang seperti ini, artinya kan diselipin di antara jempolnya ya. Ini kita bikin jempol palsu. Oke, jadi ini saya taruh ke belakang. Jadi rotinya di depan. Nah, tetapi kita bikin jempol. Bikin jempolnya dari mana? Bikin jempolnya itu kita bikin pakai shapes. Itu kan nggak terlalu sulit bentuknya. Pakai kotak yang seperti ini. Kotak yang bisa kita buletin sederhananya. Kita buat bulat begini. Atur-atur lah ya. Ganti warna hitam. Nggak ada outline. Lalu kita taruh lah. Jadi kita untuk mengganti jempol yang ketutup sama roti. Nah, ini yang maksud saya bilang itu ya ini pinter-pinternya kita. Itu butuh daya imajinasi yang tinggi itu berarti itu. Ya itu karena kita pinter-pinternya kita gimana supaya ini kan biar kelihatan. Nah kan kelihatan kan. Nah jadinya kita dapat roti yang dipegang sama tangan kan. Sebetulnya bikin satu aja, ini kita buang. Kita tinggal duplikasi yang ada. Ini kita grup dulu ya. Grup, lalu kita duplikasi. Nah yang duplikasinya ini kita tinggal rotate ya. Sudah, kita tempelkan saja, ya kan? Di slide berikutnya, ya kita tinggal duplikasi lagi kan? Di slide berikutnya, tinggal kita pisahkan. Kita pisahkan. Pakai apa? Pakai transisi mold. Kalau nggak pakai mold bisa nggak? Ya bisa. Nah, tinggal pakai transisi mold. Kalau nggak pakai mold bisa nggak? Ya bisa. Bisa juga nggak pakai mold. Pakai animasi. Ini, pad animation. Bentar kok, kalau morph itu berarti slide-nya 2 ya? 2 slide gitu ya? 2 slide, maksudnya 2 slide. Ya, ada. Hai. Warna atau berubah bentuk. Itu mold. Kalau nggak pakai mold, jadi sebetulnya bisa nggak pakai mold? Sebetulnya nggak pakai mold juga bisa. Nah ini seperti ini saya nggak pakai mold, cuman effortnya lebih besar aja. Dulu sebelum ada mold juga saya sering bikin gini, cuman ya harus lebih rajin aja. Nah kayak seperti gini kan bikin animasinya kayak gini kan, ini kan butuh waktu ya, butuh lebih banyak butuh waktu, ya kan? Karena kita pakai bikin 2 slide atau berapa, jadi ya lebih sulit aja. Mungkin kalau kayak gini ya saya pakai animasinya seperti gini. Daripada 2 tangan, ya saya 1 tangan aja capek kan, harus bikin 2 tangan. Nah ini sampai contoh bisa juga. Tapi kalau pakai itu menyederhanakan banyak seperti ini. Nah termasuk dari sini kok, ini kan gambar ini ya. Lalu di sini bisa jadi besar.
Ini kan saya tinggal tarik yang kecil ini, tinggal di slide berikutnya saya ganti jadi besar, pakai mop sudah. Tulisan pengajarannya saya di slide berikutnya, sebelumnya itu nih, ini ada pengajaran nih di bawah nih, saya sembunyikan di bawah. Begitu di slide berikutnya, dia akan naik ke atas tulisannya, lalu ininya membesar, lalu warnanya warnanya kan putih, yang lain warnanya jadi abu-abu. Saya tinggal ubah, tadinya di sini putih, saya tinggal ubah abu-abu. Ini bisa nggak pakai mop? Bisa. Cuman lebih setengah mati, itu aja bedanya. Bisa, kalau nggak pakai mop bisa. Ini diganti warnanya pakai inilah, pakai apa? Yang animasi warna kuning ini. Ini kan bisa object color, kita bisa ganti. Nah, kan bisa ganti kan? Cuma kayak itu tadi, kalau pakai mop itu semua jadi lebih sederhana, itu aja. Termasuk gambar doa ini juga saya potong dari gambar utuh ya. Mau tanya, Ya. apa? Misalkan kita punya kan nggak ada mobnya. Terus misalkan nanti ini saudara Mesa kasih ke saya nih. Itu langsung Ya. kelihatan begitu ya? Fungsinya masih ada atau enggak ya? Fungsinya masih ada. Boleh dicoba. Kan saya kan, ini kan share kemarin yang di grup coworker kan, yang co-host share kan yang ini. Coba aja dijalanin. Di coworker ya? Bentar ya, coba saya. Iya, kan setiap Jumat sore. Saudara Yosua kirim kan semua dengan PowerPoint-nya. Justru saya udah pernah kasih tahu, saya bisa tahu mop itu ada dari mana? Justru dari PowerPoint orang lain yang di-share di coworkers. Dan saya lihat PowerPoint-nya dia kok bisa kayak gitu. Ternyata ada mop, cuman di saya nggak bisa pakai. Tapi fungsinya masih berfungsi. Oh, saya Sebetulnya semua yang pakai mop itu pakai animasi biasa bisa. Ada? Bisa? kan, saya kan gabung ke Jakarta ya. Kemarin itu suruh keluar. Oh enggak, itu di grup coworkers. Mestinya di grup Jakarta juga dikasih, karena itu bahan-bahan semua. Bahan berita kan dikasih terus. Ya, di Jakarta juga ada. Nah, ambil contoh. Oke, tadi saya terima masukan ini ya. Makanya saya sebetulnya saudara-saudara ya kadang-kadang saya juga pusing menerjemahkan sesuatu, saya suka minta tolong. Tanya Pak Daud, ini bagusnya mentranslate-nya apa? Saya bisa bikin PowerPoint-nya, tapi translate-nya kadang-kadang orang lain lebih bagus gitu. Nah, kayak logo yang persekutuan, misalnya kan pakai ini kan lebih bagus ya. Tinggal ditambahin gambarnya. Nah, seperti ini pun sama. Ini agak ada manipulasinya. Manipulasinya apa? Karena ini kalau kita bikin lingkaran ya, ini kan lingkarannya kok tembus ya. Padahal kalau kita bikin lingkaran, dia nggak akan ada kesan begini, dia akan seperti ini ya. Kalau kita bikin lingkaran, mana lingkaran yang yang seperti ini. Ini kan kalau kita taruh di orang itu jadinya begini, nggak akan ada kayak tembus di dadanya. Saya duplikasi dulu. Nah, ini kan kalau kayak gini, lingkarannya nggak akan tembus di dada ini. Kalau saya taruh di depan, oke, kalau saya taruh di depan seperti gini. Kalau taruh di belakang seperti tadi, nggak seperti gini kan? Nah, ini mas kadang-kadang kayak gini-gini tuh butuh gimana pinter-pinternya kita. Nah, ini saya gimana caranya saya taruh di belakang, tapi saya bikin lingkaran yang lain yang setengah. Ini saya lihat ini. Ini saya ada lingkaran nah, ini ada lingkaran utuh, ada lingkaran setengah. Lingkaran yang utuh saya taruh di belakang. Lingkaran setengahnya saya pakai di depan. Makanya jadi tembus ke
orang. Kalau enggak ya kayak gini, nggak akan bisa nembus. Mantap nih yang dari Denpasar ini. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Untuk gambar ya, sekarang Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap kasih setia Tuhan, bahkan kesempatan kami berlatih hari ini. Terima kasih juga untuk dari lelah daripada saudara kami Komisar Tuhan, boleh terus memperlengkapi kami, menggenapi kami, sehingga bagaimana kami mentransmisikan setiap firman kebenaran-Mu Tuhan melalui Tuhan penyampaian PPT ini. Tuhan, terima kasih, ajari kami menjadi orang yang tetap terbuka kepada Tuhan, tetap mau Tuhan memperbesar setiap kapasitas kami. Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan, sehingga setiap firman yang kami sampaikan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami, biarlah apa yang kami sudah pelajari, jadikan kami menjadi orang yang setia, tekun mengerjakan, mempraktekkan itu yang paling penting Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari hari ini berguna Tuhan, dalam setiap aspek pelayanan kami. Ini doa pertemuan-pertemuan dalam minggu-minggu mendatang. Dalam nama Tuhan kami sudah bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amen.